Eh, Hello, berjumpa lagi dengan saya, Sadi. Eh, saya pada kali ini akan membahas tentang yaitu dasar interlocking dua silinder pada sistem pneumatik ya. Jadi di sini pada praktikum pneumatik ini kita membahas dasar interlocking dua silinder, lalu apa sih itu interlocking dan juga penerapannya, integrasinya di dalam sistem pneumatik ya. Jadi tujuan dari praktikum kali ini yang pertama adalah memahami konsep dasar interlocking pada sistem pneumatik dua silinder, yaitu bagaimana dua aktuator saling mengunci urutan geraknya. Jadi si aktuator ini eh, sistemnya bekerja itu berurutan seperti itu. Lalu juga melatih kemampuan dalam menganalisis rangkaian pneumatik interlock supaya dapat mencegah terjadinya konflik gerakan seperti silinder keduanya itu sama-sama bergerak bersamaan seperti itu. Yang ketiga yaitu meningkatkan keterampilan dalam mendesain, membaca, lalu juga mensimulasikan ladder diagramnya dari sistem interlocking di sini. Lalu di sini kita masuk saja ke dasar interlocking dua silinder. Jadi menurut pengertian eh, apa itu interlocking? Interlocking merupakan metode penguncian logika yang digunakan agar suatu aktuator hanya dapat bergerak jika hanya kondisinya itu terpenuhi ya, kondisi tertentu itu terpenuhi. Jadi pada sistem kali ini menggunakan dua silinder ini, interlocking di sini memastikan bahwa satu silinder tidak bergerak sebelum silinder yang satunya selesai mencapai posisi yang diinginkan. Jadi misal silinder yang satu ini tidak akan bergerak ketika silinder lainnya itu salah satunya ini eh, belum mencapai posisi yang diinginkan gitu. Belum retract atau bagaimana sesuai yang diinginkan. Lalu juga tujuan utamanya itu untuk mencegah tabrakan mekanik eh, dan juga menjaga urutan kerja dari sistemnya ini. Nah, di sini juga ada salah contoh ya dari ladder, contoh ladder ya untuk interlocking. Lalu apa sih peran interlocking di sini? Eh, jadi interlocking di sini tuh berperan eh, di dalam sistem pneumatik ini berperan untuk mengatur urutan kerja seperti itu. Jadi ketika menggunakan lebih dari satu silinder, eh, jadi itu dia akan mengontrol kerja dan juga mencegah konflik gerakan antar silinder pneumatiknya ini. Jadi sehingga sistem bekerja dengan aman, lalu juga tidak terjadi tabrakan seperti itu. Lalu juga di sini menjamin urutan operasi yang tepat dan juga mencegah gerakan yang
berlawanan atau konflik mekanik yang mengakibatkan tabrakan silindernya ini bertabrakan seperti itu. Lalu menjaga keselamatan sistem dan operator dan juga memastikan keandalan proses seperti dan juga menjadi dasar sistem kendali otomatis yang lebih kompleks dan juga mendukung efisiensi. Langsung saja kita masuk ke ladder diagram dari VLC. Nah, di sini saya memiliki sebuah ladder diagram. Di sini kan di dalam ladder ini di sini pada baris satu atau rang satu di sini dia ada sebuah push button on dan juga push button off. Nah, di sini kita itu menggunakan 4 push button ya. Jadi di sini ada 4 push button, yaitu push button yang pertama on, yang kedua push button untuk off, dan juga push button A atau dan juga push button B seperti itu untuk interlocking di sini. Jadi langsung saja saya mencoba membuat bagaimana sih membuat ladder di dalam software PLC. Di sini saya menggunakan software CX Programmer ya. Jadi untuk PLC Omron itu CX Programmer. Jadi saya di sini menggunakan CX Programmer. Langsung saja tadi itu di dalam baris satu itu kita ada yang namanya normally open ya. Dan juga kita di sini membuat address dari normally open. Di sini push button di sini adalah 000. Kita bisa memberikan namanya push button ini ini. Lalu juga kita memakai namanya adalah normally close ya di sini dengan address itu 001 lah. Jadi sesuaikan address dan juga antara ladder di sini dan juga di hardware itu kita harus sesuai seperti itu. Lalu juga saya menambahkan coil ya. Dengan coilnya itu lalu juga saya akan memanggil coil di sini sistem ya, memanggil sistem di sini yang akan yang dihubungkan di antara PB on dan juga PB off ya. Seperti ini. Nah, lalu kita membuat push button untuk mengatur silinder yang pertama dan juga yang kedua. Yang pertama terlebih dahulu yaitu kita menggunakan address untuk push button yang pertama ini 002 ya. Misal kita beri komen atau labelnya itu A1 ya.
Lalu juga sistem dan juga saya memanggil membuat untuk normally close-nya ya. Normally close address-nya adalah 003 ya, karena 002 sudah dipakai untuk menutup sistemnya ini menggunakan push button 003 ya. Kita beri label misal B1. Nah, lalu juga kita memakai coil yang dimana coilnya adalah W001, sistem yang tinggal kita hubungkan dari B1 ini push button ke dalam menuju coil ya. Lalu juga kita untuk memanggil sistem ini seperti ini, memanggil sistem kita menggunakan W001 ya. Lalu komen bisa kita buat push button A seperti ini. Tinggal kita hubungkan ke dalam di antara A1 dan juga sistem seperti ini. Lalu kita membuat memanggil sistem ya, sistem W. Dan juga manggil oh iya, sebelum itu kita membuat push button untuk kontrol silinder yang kedua ya. Kita beri address 003. Lalu kita memanggil A1 seperti ini. Nah, dari sini kita langsung hubungkan ke coil, dimana coilnya ini adalah W002 ya untuk addressnya ya. Kita hubungkan dan juga kita membuat seperti ini. Kita hubungkan di antara seperti PBA, di antara B1 dan juga sistem seperti ini. Nah, dari sini kita buat lagi memanggil sistem WW0 ya, 0 ini W000. Lalu juga kita memanggil PBA
kontak address dari PBA itu. Nah, dan juga dari PBA kita ke PBB ya, mana addressnya W002 untuk sistemnya. Lalu kita menggunakan timer. Ini timer maju. Kita buat timer ini untuk timer maju ya. Di sini kita membuat coil dengan address cancel. Ini salah ya. Ini coil dan juga kita gunakan timer ya. Di timer untuk value-nya ini kita beri misal 50 second. Oh sorry, di depan ini kita beri address terlebih dahulu, baru kita beri value dari berapa yang millisecond yang kita inginkan ya. Kita hubungkan timer di antara PBA dan juga PBB ya. Sini. Oke. Untuk yang ini saya hapus saja ya.
Nah, di sini sudah membuat timer untuk output A ya. Sini ini output A ya. Kita buat untuk yang silinder B ya. Jadi di sini saya uh, gunakan itu output A dan B ya, untuk definisi atau permisalannya ya. Lalu kita panggil seperti yang OAA, kita memanggil sistemnya. Jadi lalu untuk ini kita memanggil PB nya ya, push button B ya. Addressnya adalah 002. Dan juga kita sebaliknya, ketika di push button A di sini kita kita menutup B, normally close push button B supaya tidak berjalan. Pada push button B kita memanggil A, kita tutup ya, normally close kan ya, mana A itu adalah WW001 ya untuk addressnya seperti ini. Lalu kita gunakan juga timer di sini. Addressnya karena A T000, kita pada B ini kita 001 ya. Misal tem A, item B maju seperti ini. Kita tinggal hubungkan ke coil. Seperti ini. Lalu kita juga buatkan timer pada button B ini, atau silinder yang B ya. Tim addressnya sama, kita samakan seperti di sini, addressnya 0001. Lalu kita gunakan pagar untuk menambahkan nilai value timer per milisecondnya ya. TMB maju. Oke, seperti ini. Nah, sudah. Coba kita run ya sistem ini. Nah, di sini kita misal tekan push button on, kita beri value 1, dia akan berjalan seperti ini. Lalu kita tekan A1 untuk menjalankan silinder yang 1 ya, silinder yang A ya, seperti ini. Dia akan berjalan untuk silinder yang A. Jadi dia misal kita beri juga value pada B, dia akan tidak berjalan, tidak interlocking, mengunci seperti itu. Jadi kita harus memberikan value dulu, mematikan silinder ini. Baru kita beri value kepada TMB. Nah, di sini ada kesalahan, harusnya untuk ladder di sini di antara PBA dan ini ya, supaya timer di sini berjalan tidak
terhalang oleh normally close. Jadi di sini itu tertutup oleh normally close PBA sini. Harusnya di antara PB sini ya. Seperti ini nih, misal kita ganti. Seperti ini. Jadi interlocking di sini kan kita bisa lihat. Jadi dia mengatur urutan dari jalannya sistem ya. Jadi supaya tidak saling bertabrakan seperti itu. Nah, jadi di sini dia akan menjalankan silinder yang B, sedangkan silinder yang A ini mati seperti itu. Jadi eh, tidak bertabrakan seperti itu. Coba kita matikan yang B dan kita jalankan yang A seperti ini. Dia akan berjalan seperti ini. Nah, jadi fungsi interlocking di sini adalah mengatur dari urutan kerja dari silinder pneumatik seperti itu. Harapan saya uh, kita bisa memahami prinsip kerja interlocking di dalam sistem pneumatik yang dimana kita bisa kembangkan lagi membuat yang lebih kompleks lagi di dalam sistem pneumatik. Mungkin seperti itu saja pembahasan bagaimana interlocking di dalam sistem pneumatik untuk mengatur dua silinder seperti itu. Terima kasih.